Commence primary ignition. Setelah semua berkumpul dan Suicide Squad telah lengkap dengan anggotanya yang tersisa, mereka menginterogasi The Thinker dan memaksanya untuk membantu mereka menghancurkan Project Starfish. Walaupun dengan kamera keamanan dan pasukan yang siap menghadang mereka, tim Suicide Squad siap menghadapi semuanya. Akhirnya The Thinker menuju Jotunheim di mana Project Starfish itu berada. Dan semua anggota Suicide Squad bersembunyi dalam mobil yang dikendarai The Thinker dalam upaya menyusup ke pertahanan pasukan dari Mateo Suarez. Dengan rintik hujan yang lebat, mereka dapat mempersiapkan persenjataan yang lengkap termasuk Milton untuk menyerang dan memasuki tempat Project Starfish itu berada, dan penyergapan pun dimulai. Setelah berhasil menyusup dan memasuki gedung tempat di mana Project Starfish beroperasi, yaitu Jotunheim, tim Suicide Squad membagi tugas kembali dengan kali ini menjadi 3 tim. Pertama, lantai basement, di mana Rick Flag dan Ratcatcher membawa The Thinker atau Griffs kepada monster dari Project Starfish dan memusnahkan Project Starfish untuk selamanya. Yang kedua, di lantai 1, Peacemaker dan King Shark menanam bom bagian bawah. God damn it, Nanaue. Dan tim yang ketiga di lantai 2 menuju ke atas, Bloodsport, Harley Quinn, Polka Dot Man menanam bom bagian atas. Dari tim pertama, Rick Flag dan Ratcatcher terkejut karena ternyata Project Starfish lebih kejam dari apa yang mereka kira. Jadi, Project Starfish adalah senjata dari penemuan astronot luar angkasa Amerika, di mana mereka menemukan monster mata satu menyerupai bintang laut dalam mengembangkan teknologi asingnya yang dapat melahirkan dan menyebarkan ekstensinya yang berlipat ganda, dapat memangsa dan juga mengendalikan pikiran inang lain yang dihinggapinya. Dan lebih mengagetkannya lagi, ternyata pemerintah Amerika yang secara langsung bertanggung jawab atas semua Project Starfish dari awal eksperimen itu berlangsung dengan memperkerjakan Griffs atau The Thinker dalam mengawasi dan menjadikan dia supervisor eksperimen lanjutan dari Project Starfish ini di luar tanah Amerika agar dapat tersembunyi dari dunia luar. Dengan perasaan muak terhadap hal tersebut, dari program dan realita pertahanan Amerika yang bertanggung jawab dengan Project Starfish ini, Rick Flag secara langsung mencari dan mengambil data di salah satu database dalam ruang tersebut agar dapat disebarluaskan melalui pers guna menayangkan keburukan pemerintahan Amerika Serikat. Tiba-tiba, Peacemaker menodong senjata dan menghadang Rick Flag untuk tidak melakukan hal tersebut karena misi dari Peacemaker adalah tetap membuat informasi Project Starfish tidak keluar dari Jotunheim dan menghancurkan semua isi dan bukti Project Starfish di tempat. Dengan visi menjaga keadilan, maka Peacemaker ini tidak ingin merusaknya dengan aib Project Starfish yang tersebar di muka umum dunia luas, melainkan terkubur selamanya dengan cara apapun. Lalu tiba-tiba terdengar gemuruh ledakan, yang mana ternyata ledakan tersebut berasal dari tim ketiga yang memicu ledakan besar di lantai atas, disebabkan Milton yang tertembak karena mengikuti tim ketiga. Dan bom jatuh di lantai di mana pasukan tentara menyerang secara spontan ke arah mereka. Dan secara cepat pula, Polka Dot Man membalas dengan ledakan polka dotnya yang mengenai salah satu pemantik bom yang dibawa Milton dan Polka Dot Man sebelumnya. Akhirnya, hal tersebut memicu ledakan yang bertubi-tubi dan membesar. Kembali ke scene tim pertama, akibat dari ledakan tersebut, Starro, sang monster Starfish ini, dapat melepaskan diri dari tahanan Griffs. Dalam gedung tersebut, akhirnya Griffs atau The Thinker ditangkap oleh Starro dan dimusnahkannya oleh dia sendiri. Bersamaan dengan kejadian tersebut, konflik masih terjadi antara Rick Flag dan Peacemaker. Mereka bertarung demi kepentingan masing-masing yang akhirnya dengan sengitnya Peacemaker menusuk Rick Flag dan membunuhnya seketika. Ratcatcher yang secara langsung menyaksikan kejadian tersebut dengan kematian Rick Flag di tangan Peacemaker dan data Project Starfish terjatuh di hadapannya, akhirnya dengan sigap Ratcatcher mengambil data tersebut dan melarikan diri dari Peacemaker.
Dengan misi dan tekad bulatnya dalam menjaga kedamaian antara negara dengan segala cara, maka Peacemaker mengejar Ratcatcher dan hendak membunuhnya secara langsung. Tiba-tiba, Dubois yang jatuh dari gedung lantai ke lantai tidak sengaja mendarat di lantai yang sama dengan Peacemaker yang sedang menodongkan senjata ke kepala Ratcatcher. Di situ Dubois mengingat bahwa Ratcatcher yang ternyata dianggap sebagai anaknya sendiri, yang mana alasan dia selama ini mengikuti misi dari Amanda Waller. Dengan mata tertuju pada senjata dan tatapan Peacemaker, seketika mereka saling menembakkan peluru masing-masing layaknya pertarungan koboi. Dan dengan peluru kecil dari Bloodsport dapat menembus peluru Peacemaker dan leher Peacemaker pula. Akhirnya Bloodsport berhasil menghentikan Ratcatcher yang akan dibunuh oleh Peacemaker. Lalu Ratcatcher memberitahukan isi data tersebut yang mana Rick Flag sebelumnya ingin menunjukkan dan membawa pada pers bahwa dalang dari kebusukan Project Starfish adalah pemerintahan Amerika sendiri, termasuk Amanda Waller. Dan berikutnya, disinilah scene epic kehancuran lainnya bermulai, lepasnya Starro the Conqueror dan kehancuran dunia. Mulailah scene Starro versus Suicide Squad yang sangat epic. Lalu Starro mengeluarkan ekstensinya berupa dirinya, versi kecil berterbangan di langit dan menyerang semua makhluk yang ada di sekitarnya untuk dijadikan inang, dan mengendalikan semua makhluk hidup yang dihinggapinya dengan memakan wajahnya perlahan-lahan. Dan saat Amanda Waller mengetahui hal tersebut, dia memerintahkan untuk semua anggota Suicide Squad untuk kembali dan tidak ikut campur dalam menghentikan Starro yang menyerang orang tak berdosa di Corto Maltese. Walaupun awalnya mereka mengikuti perintah Amanda Waller, tetapi ketika Bloodsport berpikir kembali, dia berhenti dan berbalik. Dan akhirnya Bloodsport berjalan menuju Starro diikuti oleh Ratcatcher, kemudian Nanowe, berikutnya Harley Quinn, dan yang terakhir Polka Dot Man. Bersama-sama mereka pergi menuju Starro dan memutuskan untuk tetap menyelesaikan target dan menolong rakyat Corto Maltese yang sedang dalam bahaya. Saat Amanda Waller memperingatkan mereka dan hendak menekan tombol pemicu bom di kepala mereka, tiba-tiba dihentikan oleh salah satu kru dalam kantornya. Dan misi penyelamatan rakyat Corto Maltese pun dimulai. Bersama-sama mereka berjalan dan berlari untuk segera menghentikan Starro, si monster dari Project Starfish ini, untuk selamanya. Dimulai dari Bloodsport yang menyiapkan senjata barunya dan menembakkan grenade launcher pada Starro. Namun Starro lebih kuat dan telah mengumpulkan para inangnya yang telah dihinggapi oleh ekstensinya untuk mengarah ke tim Suicide Squad. Di saat itulah Bloodsport sadar untuk melawan Starro, dia tidak dapat hanya dengan seorang diri saja untuk melakukannya. Akhirnya Bloodsport memerintahkan semua anggota untuk bersiap dan memotivasi mereka untuk menghentikan Starro bersama-sama. Harley Quinn mendapat bagian penyerangan dari atas. King Shark diperintahkan untuk memakan target dan dengan sigap King Shark lari dan melompat untuk menyerang Starro. Berikutnya Polka Dot Man, dia mulai ketakutan, tapi Bloodsport sendiri memotivasinya dan mengatakan bahwa Starro adalah ibunya. Seketika keberanian pun keluar dari Polka Dot Man dan berhasil menyerang kaki Starro. Ternyata itu pun tidak cukup, Starro tetap lebih kuat dari yang mereka kira. Dan akhirnya Starro menyerang kembali. Satu demi satu, tim Suicide Squad mulai gugur diserang oleh Starro. Bahkan Bloodsport yang handal mulai kehabisan akal. Tak lama kemudian, Bloodsport melihat Ratcatcher dalam bahaya. Seketika, Bloodsport berlari menyelamatkan Ratcatcher dan akhirnya terjatuh bersama. Hingga dia tak menyadari bahwa Ratcatcher telah menyiapkan strategi dalam melawan Starro, yaitu memanggil seluruh tikus di dalam kota tersebut untuk menyerang Starro dan inang-inang di sekitarnya.
Saat tikus-tikus mulai menyerang Starro, Ratcatcher mengingat almarhum ayahnya yang dahulu menemaninya dan mengajarkan segala sesuatu, termasuk mengendalikan tikus-tikus sesuai keinginannya. Tak lama kemudian, saat semua tikus menyerang Starro, di situ Harley Quinn dengan cepat berlari menuju Starro dan dengan mengarahkan javelin ke arah mata Starro, akhirnya dapat membuat jalan masuk ke dalam badan Starro. Di situ pun tikus-tikus mulai bisa memasuki badan Starro lewat matanya dan menghentikannya dengan menyerang urat dan pembuluh darah Starro. Dan akhirnya Starro pun tumbang, demikian pula dengan ekstensinya yang menghinggapi inang-inang di sekitar Starro. Dan akhirnya tim Suicide Squad berhasil menghentikan Starro dan menyelamatkan rakyat Corto Maltese. Setelah berhasil dengan kemenangan Suicide Squad di Corto Maltese, Bloodsport membuat perjanjian pada Amanda Waller bahwa data yang dia pegang berisi kebusukan Amerika atas Project Starfish telah berhasil diupload ke server yang aman dan tidak akan dibocorkan ke publik. Namun syaratnya adalah Amanda Waller tidak boleh membunuh salah satu dari mereka dan berjanji tidak mencelakai mereka, dan juga menjamin putri dari Bloodsport tidak masuk penjara atas kejahatannya. Walaupun Harley Quinn sedikit kecewa terhadap keputusan Bloodsport karena mengingat temannya Rick Flag yang terbunuh memiliki keinginan tentang data Project Starfish harus dipublikasikan. Namun Bloodsport mengatakan bahwa dia juga merasa kehilangan dan Rick Flag adalah satu-satunya teman dari Bloodsport. Dan karena dia merasa anggota Suicide Squad akan terancam dengan data yang dibawa Bloodsport, maka dia meyakinkan bahwa mereka harus pelan-pelan dalam bersikap. Maka Bloodsport menyusun strategi tersebut dan memulai memimpin keselamatan seluruh tim. Dan scene berakhir damai dengan King Shark yang kelaparan, Ratcatcher yang kelelahan tidur di samping King Shark, lalu Harley Quinn yang menatap lega pada Bloodsport dan tertidur. Juga diakhiri dengan Bloodsport memangku Sebastian, tikus dari Ratcatcher yang berada di sisinya selama ini, dan semua tim berakhir dengan kembali pulang dan bahagia. Endingnya juga adalah Weasel hidup kembali, berkeliaran di pantai Corto Maltese, dan Peacemaker ditemukan masih bernyawa di reruntuhan Jotunheim. Oke, terima kasih. Itulah akhir dari The Suicide Squad, dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita dari The Suicide Squad ini. Stay tuned, keep watching, it's Film Rec.